Saksi mahkota dihadirkan oleh Hakim di Peradilan Pidana Narkoba Teddy Minahasa dan Dodi Prawinegara. Kalau ada orang-orang atau anggota-anggota Polri yang terlibat, katakan misalnya jadi backing atau terlibat jadi pengedar, misalnya ancaman hukumannya mati, bahkan ada yang sudah divonis mati. Nah, tapi memang anggota-anggota yang berpangkat rendah ya, berpangkat bintara. Nah, ini yang menjadi sorotan kan pangkatnya bintang jenderal ya, yang harusnya memberikan contoh yang baik, justru mesti harus memberantas narkoba, bukannya malah minta disisihkan untuk kemudian dipakai sendiri gitu. Nah, tadi kan saya bilang ini beban berat untuk Teddy Minahasa. Nah, tuntutannya kalau saya di sini tuntutannya ini bisa maksimum. 112 114 maksimum itu 20 tahun seumur hidup atau mati. Nah, jadi 3 rangkaian itu. Ditambah lagi jangan lupa ada variabel tekanan publik yang kita sering bicarakan. Variabel tekanan publik ini luar biasa loh. Luar biasa besar. Ya? Sudah terbukti. Jadi cenderung bisa menuju ke arah maksimum menurut saya. Seorang Kapolda itu memimpin untuk melakukan tindak pidana narkoba, mungkin dengan perintah atau sejenisnya begitu. Atau dia ada diklaim oleh bawahannya bahwa dia adalah seolah-olah dia diperintahkan oleh atasannya begitu. Saya kira harus dipahami secara objektif ya, karena kalau misalnya dia termasuk yang kejebak dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh bawahannya, kan itu nanti resikonya adalah hukuman mati gitu ya. Nah, sebaiknya ya tadi saya sebutkan bahwa harus dilakukan secara hati-hati. Makanya si Teddy Minahasa mengatakan itu sesuai dengan peristiwanya, berarti si Arif pelakunya. Makanya di surat itu dia bebankan ke si Arif gitu loh, karena ternyata di BAP-nya si Dodi pun, Dodi mengatakan inisiatif menjual narkoba tersebut 3 Oktober adalah Arif. Ada semua BAP-nya. Cuma kan saya nggak mau terlalu banyak ngomong, biar aja nanti di pembelaan. Jadi yang jelas ya siap-siap aja, apakah ada dituntut hukuman berapa ya si Teddy udah siap. Tanggal 27 minggu depan akan ada agenda sidang tuntutan untuk Ibu. Gimana persiapan Ibu? Saya udah siap hadir untuk mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum. Saya mengakui kesalahan saya dan saya siap menerima dan mendengar tuntutannya. Baik. Ada lagi yang mau sampaikan Bu? Kejujuran saya dari awal sampai sekarang bernilai di hati masyarakat dan kepada majelis hakim yang mulia. Terima kasih Pak Dwi. Semangat ya Bu ya. Semangat Pak Dwi. Persidangan yang ramai di media akhir-akhir ini selain kasus Sabu adalah kasus tindak pidana narkoba Teddy Minahasa, Dodi Prawinegara, dan Anita di Pengadilan Jakarta Barat. Istilah saksi mahkota seringkali disebut-sebut. Meski belum diatur secara resmi dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di Indonesia, kehadiran saksi mahkota dapat membantu para penegak hukum dalam pembuktian suatu perkara di pidana. Lantas, apa itu saksi mahkota? Menurut Direktur LBH Karang Taruna Kabupaten Bogor menyampaikan, saksi mahkota adalah saksi yang memberikan keterangan atas dasar pengalaman pribadinya sebagai pelaku atau terlibat langsung dalam tindak pidana yang sedang disidangkan, ujar Nurdin Ruhendi. Dalam praktiknya, saksi mahkota digunakan sebagai bentuk penyertaan atau deal nemi dalam suatu perkara pidana, di mana terdakwa yang satu dijadikan saksi terhadap terdakwa lainnya. Tambahnya, penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian suatu perkara pidana di Indonesia dapat diterapkan pada semua jenis tindak pidana dan tidak ada batasan. Namun penggunaannya harus memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam KUHP. Seperti saksi harus memberikan keterangan atas pengalaman pribadinya sendiri, keterangan harus relevan dengan perkara yang sedang disidangkan, dan lain sebagainya. Dalam praktik peradilan pidana, kehadiran saksi mahkota dapat membantu para penegak hukum dalam membuktikan suatu tindak pidana. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan alat bukti yang tersedia dalam pembuktian perkara pidana, sehingga saksi mahkota dapat memberikan keterangan yang menjadi bagian penting dalam membangun kesaksian untuk mengungkap kebenaran dan suatu perkara.
Namun perlu diingat bahwa penggunaan saksi mahkota dalam pembuktian juga dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti saksi yang memberikan keterangan palsu atau dipaksa memberikan keterangan, sehingga peran hakim dalam memastikan kebenaran keterangan saksi mahkota menjadi sangat penting.